Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini dikutip dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai ayat 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah itu jangkauannya universal, tetapi sifatnya personal. Siapapun tak dapat lolos dari jangkauan kasih Allah itu. Namun besar kecilnya rahmat kasih itu ditentukan oleh kualitas iman manusia itu sendiri. Pelajaran akan hal ini kita dapat temukan dalam kisah mujizat penyembuhan yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Begitu banyak orang berdesak-desakan mengelilingi Yesus. Masing-masing tentu mengalami kesan yang berbeda-beda. Dari kebersamaan itu, ada yang sekedar mengagumi aspek intelektual Yesus, kata-katanya yang berwibawa. Ada juga yang sekedar hanya ingin melihat sosok Yesus yang populer. Ada pula yang ingin menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dibuat Yesus atas nama orang lain. Ada juga yang sekedar ingin memuaskan rasa penasarannya untuk melihat Yesus. Namun ada pula yang datang karena iman, yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun tadi. Kesembuhan yang dialami oleh perempuan itu hendak menunjukkan, sekaligus menyadarkan kita semua, bahwa kita perlu mendekati Yesus dengan iman. Pada zaman saat ini, ada begitu banyak orang mempelajari pengajaran-pengajaran akan Yesus, tetapi tidak mengimaninya. Mereka mengalami pencerahan dari segi intelektualitas dan kebijaksanaan. Namun, keselamatan tidak diraih dengan intelektualitas, dengan kebijaksanaan. Keselamatan memerlukan iman, sebab keselamatan dalam iman kekristenan kita berarti adanya relasi personal antara kita dengan Yesus. Selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.